Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarina, program studi pendidikan biologi Universitas Maritim Raja Aliaji. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ribosom dan sintesis protein. Yang pertama ada struktur ribosom. Ribosom merupakan organel berupa padatan yang tidak bermembran dan berukuran sangat kecil, 20-25 nanometer. Ribosom tersusun sebagian besar atas RNA sekitar 60% dan protein sebesar 40%. RNA ribosom disintesis dalam nukleus inti sel dan diekspor serta difungsikan di sitoplasma. Berikut ada gambar struktur ribosom. Nah, ribosom terdiri dari bagian situs E, situs P, dan situs A. Ada subunit ribosom besar dan subunit ribosom kecil. Nah, di bawahnya ada rantai mRNA. Di dalam ribosom terdapat 3 bagian yang memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama ada situs P, merupakan tempat pengikatan tRNA yang membawa rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Yang kedua, situs A, merupakan tempat pengikatan tRNA yang membawa asam amino yang akan ditambahkan pada rantai polipeptida. Yang terakhir, situs E, merupakan tempat keluarnya tRNA yang sudah terdeasilisasi. Struktur penyusun ribosom. Pada prokaryotik, ribosom memiliki koefisien sedimentasi sebesar 70S, sedangkan pada eukaryotik sebesar 80S. Masing-masing molekul ribosom terdiri dari subunit besar dan subunit kecil dengan berat molekul 1.600.000 dan 900.000 untuk prokaryotik serta 2.800.000 dan 1.400.000 untuk eukaryotik. Selanjutnya ada fungsi ribosom. Nah, fungsi utama ribosom adalah menyusun asam amino untuk membentuk protein tertentu. Ribosom dapat melakukan sintesis protein dengan tepat karena urutan penyusunan asam amino selama sintesis protein ditentukan oleh mRNA. mRNA ini disintesis dalam nukleus, kemudian dibawa ke sitoplasma untuk melanjutkan proses sintesis protein. Dalam menjalankan fungsinya, ribosom dibantu oleh beberapa komponen, yaitu ada mRNA, asam amino, tRNA, dan faktor-faktor. Sintesis protein. Sintesis protein merupakan proses penyusunan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen. Segmen-segmen yang mengkode suatu protein disebut dengan gen. Suatu gen diawali dengan promoter dan diakhiri dengan terminator. Urutan basa nitrogen yang terdapat pada gen digunakan sebagai acuan untuk menghasilkan suatu protein atau polipeptida. Proses penyusunan protein berdasarkan kode genetik pada DNA terjadi melalui 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik pada DNA menghasilkan RNA duta. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Sedangkan translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh ribosom yang menghasilkan polipeptida. Proses ini terjadi di sitoplasma. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik pada DNA menghasilkan RNA duta. Proses ini melibatkan enzim RNA polimerase. Transkripsi terjadi melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Transkripsi diawali dengan tahap inisiasi, yaitu ketika RNA polimerase menempel pada promoter gen. RNA polimerase kemudian akan membuka untai ganda DNA. RNA polimerase selanjutnya akan menyusun nukleotida RNA membentuk rantai RNA duta. Penyusunan nukleotida RNA terjadi sebagai berikut. Salah satu utas DNA pada sebuah gen akan berperan sebagai pencetak untuk menyusun nukleotida RNA. Utas ini disebut utas pencetak atau template. Nukleotida RNA kemudian akan disusun membentuk rantai RNA duta berdasarkan urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Utas RNA duta yang dihasilkan nantinya memiliki urutan basa nitrogen yang merupakan komplemen dari urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Misalnya, apabila pada DNA pencetak terdapat basa nitrogen, tinin, maka nukleotida RNA yang tercetak adalah basa nitrogen adenin.
Basa nitrogen guanin akan mencetak sitosin, adenin akan mencetak urasil, demikian seterusnya. Proses penyusunan nukleotida RNA di sepanjang utas DNA pencetak disebut elongasi. Ketika RNA polimerase mencapai bagian terminator dari gen, maka selesailah proses transkripsi RNA duta. DNA RNA duta, RNA polimerase akan memisahkan diri. RNA duta yang dihasilkan dari proses ini akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma untuk mengalami proses translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNA duta oleh ribosom, menghasilkan polipeptida. Translasi terjadi melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Setiap basa nitrogen pada RNA duta akan membentuk kodon. Setiap kodon akan mengkode suatu jenis asam amino tertentu. Urutan kodon pada RNA duta inilah yang nantinya berperan menentukan jenis asam amino yang akan ditambahkan selama proses penyusunan polipeptida. Untuk mengetahui jenis-jenis asam amino yang dikode oleh masing-masing kodon dapat diamati pada tabel berikut. Misalnya, kodon yang tersusun oleh basa nitrogen UUU akan diterjemahkan sebagai asam amino penilalanin. Kodon USU diterjemahkan sebagai asam amino serin dan sebagainya. Terdapat 4 kodon yang berbeda fungsinya dengan kodon yang lain. Yang pertama adalah start kodon AUG. Selain berfungsi mengkode asam amino metionin, AUG juga berperan sebagai kodon pertama yang memulai proses translasi. Sementara kodon UAA, UAG, UGA disebut sebagai stop kodon karena memicu berakhirnya proses translasi. Translasi diawali dengan ribosom unit kecil berikatan pada RNA duta di bagian start kodon yaitu AUG. Setiap asam amino dibawa menuju ribosom oleh RNA transfer yang bersifat spesifik. Setiap RNA transfer memiliki urutan 3 basa nitrogen yang bersifat komplemen dengan kodon yang mengkode asam amino yang dibawa. Asam amino akan berikatan dengan RNA transfer yang memiliki urutan basa nitrogen komplemen dengan kodon yang mengkodenya. Urutan basa nitrogen komplemen pada RNA transfer yang disebut antikodon. Misalnya, AUG adalah kodon yang mengkode asam amino metionin, maka metionin akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon UAS. Dengan demikian, maka antikodon RNA transfer akan dapat berikatan dengan kodon pada RNA duta. Setelah start kodon berikatan dengan antikodon spesifiknya, ribosom unit besar kemudian berikatan untuk membentuk kompleks translasi. Dengan demikian, maka selesailah tahap inisiasi translasi dan akan dilanjutkan dengan tahap elongasi. Ribosom unit besar memiliki 3 ruangan yang disebut situs E, P, dan A. Selama elongasi, ribosom akan membaca kodon-kodon yang berada di situs A. Asam amino yang dikode oleh kodon pada situs A akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon yang sesuai. Apabila kodon berikutnya adalah UUU, maka penilalanin akan dibawa oleh RNA transfer yang memiliki antikodon AAA. RNA transfer tersebut kemudian memasuki situs A. Pada tahap berikutnya, asam amino yang berada pada situs P akan terputus dari RNA transfernya, lalu berikatan dengan asam amino yang berada di situs A. Ketika ribosom bergeser, RNA transfer yang tidak membawa asam amino berpindah ke situs E, kemudian akan keluar dari kompleks translasi. RNA transfer yang mengikat asam amino berpindah dari situs A ke situs P sehingga situs A menjadi kosong. Karena situs A kosong, maka RNA transfer yang selanjutnya dapat masuk membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada situs A. Asam amino di situs P akan berikatan dengan asam amino di situs A. Kemudian, ribosom bergeser kembali, demikian seterusnya, sehingga proses ini akan menghasilkan rantai asam amino. Tahap terminasi translasi akan terjadi apabila ribosom mencapai stop kodon. Faktor pelepas akan berikatan pada stop kodon di situs A yang memicu polipeptida di situs P terlepas dan kompleks translasi terurai. Dengan demikian, maka selesailah proses translasi.
Polipeptida yang dihasilkan transkripsi dan translasi kemudian akan diproses dan menjadi sebuah protein tertentu. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman.